Jujur, saya sendiri bukan sosok yang mendukung LGBT. Ya. Oke, Ya. tapi saya tidak pernah mengecam bahwa LGBT itu jelek atau buruk kayak gitu kan. Kita di posisi mana, di kaum mana, di komunitas mana, tergantung diri kita. LGBT itu hanya sebagai komunitas atau orang-orang yang mempunyai orientasi tertentu kayak gitu kan. Siapapun orangnya, orientasi kita seperti apa, tapi bagaimana kita cara mengendalikan diri kita, mengendalikan hasrat kita tentunya. Wow. Seperti itu. Jadi mau LGBT, mau kaum normal yang mengatakan bahwa ini adalah normal, ini adalah LGBT, sebenarnya tidak ada bedanya. Mereka orang-orang yang berhak mempunyai orientasi sendiri. Tapi bagaimana caranya sang jiwa-jiwa itu mengendalikan hasratnya, mengendalikan bagaimana dia menyalurkan hasrat seksualnya. Oh gitu. Seperti I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada gua VS Firmansyah Sregam. Kali ini tamu gue yang sangat spesial ya, spesial banget, nggak pakai telur. Kedatangan tamu dengan itu Nyai Karon. Ya. hai, apa kabar? Senang sekali Nyai diundang akhirnya. Ya kebetulan Nyai tadi habis kondangan di acara ngunduh mantunya cucunya Pak Harto ya. Kebetulan sekali ini ada VS namanya ini. VS, ya. At broadcast. VS, Oke. yes. Kebetulan sekali. Kalau nggak dari kondangan juga mungkin Nyai nggak bisa ya. Oh Tuhan, ngeri. Oh my god. Oke. Mau nanya-nanya apa nih? Nyai, ya kan sedikit kita berbincang-bincang. Asal mula namanya itu dari mana ya? Asal mula Nyai Karon. Ya. Ini sebenarnya berawal dari kegabutan pandemi waktu itu ya. Di zaman pandemi kita bisa melihat di sana banyak konten-konten kreator yang menonjolkan sisi-sisi transgender katanya kan. Harus begitu ngomongnya. Harus begitu ya. Yes. Ngeri kan? Banyak banget konten kreator yang berasal dari transgender kayak gitu kan. Akhirnya kebetulan saya pribadi dengan rekan saya seorang sutradara terkenal lah ya di Indonesia gitu kan. Kita pengen menciptakan satu tokoh gitu kan yang muncul kayak gitu kan. Kebanyakan di sana para makhluk-makhluk itu kita nggak bisa menyebutkan komunitas apa, makhluk-makhluk itu kayak gitu kan pada tampil dengan cemerlangnya, sok cantiknya, sok kebule-buleannya ya kan. Ada Caroline, ada Cindy, ya kan. Akhirnya bagaimana kita mau munculkan satu sosok yang benar-benar kearifan lokal, original Nusantara kayak gitu kan. Ada kita lembut bagaimana mencari sosok dengan brand kearifan lokal kayak gitu kan. Akhirnya kita sepakat dengan kata, bagaimana kalau kita munculkan kata Nyai. Disitulah akhirnya kita sepakat melahirkan seorang tokoh Nyai Karon seperti itu. Tapi kan identik ya, nama-namanya itu kan kayak semacam kayak dukun beranak, nyai beranak ya kan, ataupun kayak paranormal itu kan nyai itu rata-rata. Kenapa nggak dinamakan entah atun, entah apa gitu kan? Sebenarnya sisi Nyai itu ada beberapa segmen ya yang menyebutkan Nyai itu buat title seperti apa kayak gitu kan. Ada beberapa kalangan yang seorang Nyai itu juga bisa dikatakan dia seorang ustazah, bisa juga. Tapi di zaman penjajahan dulu, para Nyai-Nyai itu juga bisa sosok sebagai orang yang mumpuni dalam hal seksualitas ranjang gitu kan. Jadi
Dari mana dulu dia bisa melihat sosok Nyai dan sisinya itu seperti apa? Dan kebetulan karena Nyai Karon ini ada keturunan astral, ya, astral, oke. Jadi tergantung mereka melihat dari sisi seperti apa gitu. Oh, Seperti gitar ya. Nah, Nyai, takut gak sih tentang pandangan-pandangan orang LGBT itu? Tentang pandangan Nyai itu, wah ini harus seorang LGBT ya kan, bla 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 bla, aneka ragam gitu. LGBT ya. Nah itu, Dari sudut mana kalau saya pribadi memandang LGBT itu hanya sebagai komunitas atau sebagai kaum ya, kaum LGBT ya. Jadi kalaupun misalnya kayak gitu kan, bagaimana pandangan aku terhadap kaum LGBT? Jujur, saya sendiri bukan sosok yang mendukung LGBT. Oke. Tapi saya tidak pernah mengecam bahwa LGBT itu jelek atau buruk kayak gitu kan. Kita di posisi mana, di kaum mana, di komunitas mana tergantung diri kita. LGBT itu hanya sebagai komunitas atau orang-orang yang mempunyai orientasi tertentu kayak gitu kan. Siapapun orangnya, orientasi kita seperti apa, tapi bagaimana kita cara mengendalikan diri kita, mengendalikan hasrat kita tentunya. Seperti itu. Jadi mau LGBT, mau kaum normal yang mengatakan bahwa ini adalah normal, ini adalah LGBT, sebenarnya tidak ada bedanya. Mereka orang-orang yang berhak mempunyai orientasi sendiri. Tapi bagaimana caranya sang jiwa-jiwa itu mengendalikan hasratnya, mengendalikan bagaimana dia menyalurkan hasrat seksualnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, apakah saya takut dikatakan kaum LGBT? Saya akan bilang, saya bukan pendukung kaum LGBT. Dan saya tidak pernah mengecam bahwa LGBT itu jelek atau gimana kayak gitu kan. Jadi semua tergantung pada jiwa mereka masing-masing dalam mengontrol hasrat seksualnya seperti itu. Gitar. Nah, siapa sosok terinspirasi dalam Nyai bisa menjadi seperti ini? Banyak sekali. Karena kebetulan saya ditakdirkan sebagai Nyai Karon yang cantik, purna, fakta, hakiki dunia. Yang kecantikannya itu tidak terkira ya kan. Jadi tentu banyak banget sosok-sosok yang menginspirasi Nyai Karon. Ya tentunya sosok-sosok yang tangguh, yang kokoh dan cantik. Di sana ada Dira Sugandi. Wow. Ada seorang Angelina Jolie. Banyak sekali inspirasi yang saya ambil dari sosok-sosok yang tangguh dan kuat seperti itu. Ngeri, harus gitu-gitu ya. Harus seperti itu. Ada monyong-monyong gitu. Ya kan. Nyai Karon, biasanya keseharian Nyai Karon itu seperti apa biasanya sehari-hari ya kan, tentang pandangan-pandangan orang. Ini orang ini LGBT ya kan, seharian itu ngapain aja gitu. Tentunya kita dalam hidup ini harus berjuang. Yes. Jadi kalau ditanya sehari-hari apa yang kamu lakukan, adalah perjuangan. Perjuangan hidup, perjuangan mencari nafkah tentunya udah pasti ya. Berjuang untuk bagaimana hidup itu lebih baik dan lebih baik terus, dan lebih cantik tentunya. Cantik ya. Ya, Nyai Karon, ya kan, satu pesan untuk teman-teman yang bagi mendengar, untuk bagi pandangan-pandangan mereka yang menyimpang ataupun bagi pandangan-pandangan mereka tentang LGBTQ. Pesan untuk teman-teman saya banyak banget ya kebetulan ya. Jadi sombong kali ini orang. Teman-teman saya lebih banyak, tapi musuh saya juga jauh lebih banyak. Wow. Kalau pesan-pesan buat teman-teman di sana, siapapun itu, jadilah yang terbaik menurut versi kalian aja ya. Jangan pernah kita terkungkung dengan situasi atau kondisi kotak-kotak tertentu. Tetap jadi diri pribadi sendiri, jadilah diri kamu, tapi berusaha untuk yang terbaik menurut
versi kamu. Oke, nice. Tapi pernah gak sih Nyai Karon ini misalkan dihujat ya kan, bla 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 bla, wah ini menyimpang apa gimana, pernah gak sih mengalami seperti itu? Selama ini sih Harus mendesah ya? Harus mendesah kalau ngomong. selama ini netizen banyaknya menyanjung ya, caranya menghujat ya. Dia juga bingung ya kan. Tapi setiap ada hujatan, setiap ada apapun itu, mau sanjungan, mau hujatan, menurutnya itu adalah sebuah kritik yang sangat berharga buat saya dalam membangun diri saya, berjuang bagaimana sih lebih cantik, dan lebih cantik lagi. Begitu ya. Jadi harus mendesah kalau ngomong ya. Mendesak. Itu ciri khasnya makhluk cantik ya. Malu seksi. Oke, thanks semua teman-teman bagi yang nonton. Jangan lupa ke Chili Kopi hanya ada di Jalan Wijaya Kusuma, Kampung Makassar ya. Yes, tempatnya oke dan keren, dan lo kalau nyantai-nyantai bisa di sini, bisa sembari buat meeting ataupun proyek apa bisa di sini juga, dan nice lah. Nanti kita lihat. Betul sekali. Ini kebetulan makanya Nyai juga senang banget ya diundang ke acara ini, dan tempatnya juga begitu Nyai masuk ke sini tuh kayak terasa homey gitu, seperti masuk ke rumah sendiri. Karena di sini juga interiornya juga homey banget. Yes. Dan kebetulan tadi Nyai sempat icip kopinya ya kan. Harganya sangat murah buat kalian mau nongkrong. Tempatnya homey banget, tapi menunya terjangkau banget. Jangan ragu-ragu ke Chili Kopi. Dan tadi sempat Nyai cobain juga ada menu-menu terbaiknya, ada pisang gorengnya, iya, mie godoknya, nasi gorengnya, pokoknya jangan ragu-ragu. Chili Kopi, tempat yang sangat terjangkau, harganya terjangkau maksudnya, dan tempatnya juga nyaman banget. Nice. Seperti itu, thanknya Chili Kopi udah ngundang Nyai ke sini. The best untuk Chili Kopi. Oke, Nyai, terima kasih banyak sebelumnya sudah meskipun sesibuk-sibuknya Nyai ya masih dikasih waktu untuk ke tempat kita, dan terima kasih juga untuk Chili Kopi yang sudah memberikan tempat yang terbaik dan the best untuk nyaman. Dan untuk teman-teman jangan lupa mampir ke Chili Kopi. Kalau kata anak TikTok, Mak Cina. Iya, nah. Ansamida. Gitu. Oke, Oke, makasih ya.